Pernahkah Bapak merasa tubuh seperti kehilangan kendalinya sendiri? Padahal hati sudah siap, istri sudah memberi isyarat, suasana pun mendukung, tapi tubuh diam saja, tidak merespons seperti dulu. Momen yang seharusnya menjadi pengikat kasih justru berakhir dengan rasa kecewa, malu, bahkan takut dianggap tak lagi berguna. Saya tahu perasaan itu. Banyak pria seusia Bapak datang ke ruang praktik saya dengan wajah bingung dan suara pelan. "Dok, saya merasa tidak seperti dulu. Dulu cukup pelukan saja, sekarang sudah tidak bangun-bangun." Mereka bukan orang yang lemah, bukan juga kurang cinta, hanya saja tubuh sudah tidak bekerja seperti dulu. Seiring bertambahnya usia, perubahan pada tubuh adalah sesuatu yang alami. Aliran darah melambat, hormon testosteron menurun, otot mulai melemah. Tapi bukan berarti kita harus menerima semua itu begitu saja. Bukan berarti kita harus menyerah dan menganggap urusan keintiman hanyalah milik orang muda. Justru di usia senja, keintiman menjadi bagian penting dari kebahagiaan, rasa percaya diri, dan kesehatan jiwa. Yang menarik, solusi untuk masalah ini tidak selalu ada di apotek. Tak perlu selalu mengandalkan obat mahal. Seringkali kuncinya justru ada di piring makan kita sendiri. Ada beberapa jenis makanan sederhana yang mudah kita temui di pasar, di dapur, bahkan di kebun rumah, yang bisa membantu tubuh kita kembali seimbang, hormon kembali seimbang, dan aliran darahnya pun menjadi lebih lancar seperti dulu. Hari ini, izinkan saya berbagi dengan Bapak beberapa makanan yang diam-diam punya kekuatan luar biasa. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan mungkin setelah ini, Bapak akan kembali merasa muda di mata istri tercinta. Sebelum kita masuk ke daftar makanannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi para lansia di berbagai pelosok Indonesia, dari kota besar hingga desa terpencil. Saya bukan hanya menulis resep dan memeriksa tekanan darah. Tugas saya yang paling penting adalah mendengarkan keluhan para suami yang merasa kehilangan semangat hidup, mendengarkan para istri yang bingung melihat perubahan pada pasangan mereka. Dan dari semua percakapan itulah, saya belajar satu hal. Kesehatan seorang pria lanjut usia tidak hanya diukur dari hasil laboratorium, tapi juga dari caranya mencintai dan merasa dicintai. Saya tahu, bicara soal ereksi di usia 60 atau 70 tahun mungkin terasa tabu. Bahkan sebagian orang merasa malu untuk sekadar mengakuinya. Tapi saya percaya, justru dengan saling terbuka dan memahami, kita bisa menjaga kehangatan hubungan, meski rambut sudah memutih. Hari ini, saya tidak akan memberikan Bapak obat-obatan. Saya tidak akan menyuruh Bapak ke rumah sakit atau laboratorium. Mari kita mulai dengan memperhatikan apa yang Bapak konsumsi setiap hari. Dari situlah, tubuh mulai berubah, menuju kesehatan, atau justru sebaliknya. Mari kita mulai dari makanan pertama, yang sangat sederhana, segar, dan bisa Bapak temukan di warung terdekat. Sebuah buah yang tak hanya menyegarkan tenggorokan, tapi juga bisa membantu menyegarkan kembali semangat laki-laki. Bapak tentu sering melihat buah ini di pasar, besar, merah, manis, dan segar. Tapi tahukah Bapak, bahwa semangka bukan sekadar pelepas dahaga di siang hari? Ia menyimpan satu rahasia penting, yang bisa membantu tubuh pria lansia kembali bersemangat, seperti dulu. Semangka mengandung citrulin, senyawa alami yang membantu melebarkan pembuluh darah. Kerjanya mirip obat kuat, tapi lebih aman karena berasal dari buah alami. Ketika pembuluh darah di tubuh, terutama di bagian sensitif pria, mendapatkan aliran yang lancar, maka respons tubuh pun menjadi lebih cepat dan kuat. Saya teringat seorang pasien di Magelang, usianya sudah 68 tahun. Ia datang bukan karena sakit berat, tapi karena ingin kembali akrab dengan istrinya. Waktu saya sarankan untuk mulai rutin makan semangka, ia tertawa. "Masa iya dok, buah semangka bisa bikin saya muda lagi?" Tapi setelah 2 minggu mengonsumsi 2-3 potong semangka setiap sore, ia kembali dan berkata dengan senyum lebar, "Istri saya bilang, saya kayak Pak RT waktu muda." Mungkin Bapak pun bertanya, berapa banyak yang harus dimakan? Cukup 2-3 potong sehari, dimakan sore hari menjelang malam. Jangan langsung berlebihan, tidak perlu sampai 1 buah penuh. Dan bila Bapak memiliki riwayat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu, karena semangka tetap mengandung gula alami. Semangka mudah didapat, harganya terjangkau, dan bisa dinikmati bersama keluarga. Tapi yang terpenting, ia bisa menjadi langkah awal memulihkan aliran darah dan semangat hidup di usia senja. Bapak masih ingat rasa segar semangka dingin di siang hari? Bayangkan kalau kesegaran itu juga mengalir ke dalam tubuh dan hati Bapak.
Di satu sudut kebun belakang rumah seorang kakek di Sukabumi, tumbuh subur pohon alpukat yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Setiap musim panen, ia memetik buahnya sendiri dan menyantapnya dengan sedikit perasan jeruk nipis tanpa gula. Buat jantung, buat kulit, dan ternyata, buat saya lebih percaya diri juga, Dok. Katanya sambil tertawa kecil. Banyak orang mengira alpukat hanya cocok untuk wanita atau untuk diet. Padahal bagi pria usia 60 ke atas, alpukat adalah sumber kekuatan yang sering dilupakan. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak baik yang membantu menjaga kadar hormon testosteron tetap stabil. Testosteron adalah hormon utama pria. Bila kadar hormon ini menurun, bukan hanya gairah yang turun, tapi juga semangat hidup, daya tahan tubuh, bahkan kekuatan otot. Alpukat juga mengandung vitamin E yang membantu memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Berbeda dari semangka yang menyegarkan dan memberi efek cepat, alpukat bekerja perlahan namun konsisten. Ia menutrisi dari dalam, membantu tubuh memproduksi hormon alami tanpa harus bergantung pada suplemen. Untuk mengonsumsinya, Bapak bisa menyendok langsung daging buahnya atau mengolahnya menjadi jus tanpa tambahan gula. Bisa juga dinikmati bersama roti gandum sebagai menu sarapan ringan. Konsumsi 2-3 kali seminggu sudah cukup memberi manfaat. Bapak tidak perlu menunggu muda kembali untuk merasa jantan. Yang dibutuhkan hanya keseimbangan, dan salah satunya bisa dimulai dari sepotong alpukat di piring makan siang Bapak. Ada satu bahan di dapur yang hampir selalu ada di rumah orang Indonesia. Kita tumis dengan sayur, kita campur ke dalam sambal, kita pakai untuk bumbu daging. Yang tak banyak disadari, bahan sederhana ini ternyata bisa menjadi penyelamat kepercayaan diri pria lansia. Ya, saya sedang bicara tentang bawang putih. Mungkin Bapak berpikir, masa iya sih Dok, cuma dari dapur bisa bantu ereksi? Tapi saya akan ceritakan apa yang saya lihat sendiri. Beberapa waktu lalu, seorang bapak di Purbalingga, 55 tahun, pensiunan guru, datang ke saya. Wajahnya agak lesu. Ia bilang, sudah 2 bulan tidak merasa percaya diri saat berdua dengan istrinya. Saya hanya menyarankan satu hal, makan bawang putih mentah sebanyak 1 siung setiap pagi, bisa juga dipanggang ringan bila perutnya sensitif. Dicampur madu sedikit agar lebih mudah ditelan. 3 minggu kemudian, ia kembali. Senyumnya lebar. Dok, saya tidak menyangka, yang menyelamatkan saya bukan obat dari apotek, tapi dari dapur rumah saya sendiri. Secara ilmiah, bawang putih mengandung alicin, zat aktif yang membantu menurunkan kolesterol dan membuka pembuluh darah yang mulai menyempit akibat usia. Dengan pembuluh darah yang lebih lentur, aliran menuju organ vital jadi lebih lancar. Bapak tidak perlu makan banyak. 1 siung kecil saja tiap pagi sudah cukup. Tapi rutin. Seperti menyiram tanaman, manfaatnya tidak muncul dalam sehari, tapi terasa bila dilakukan terus-menerus. Dan jangan terlalu khawatir soal baunya. Jika tidak nyaman, bisa dicampur madu atau dimakan setelah menyikat gigi. Terkadang, kekuatan tidak datang dari hal besar dan mahal. Ia bisa datang dari sesuatu yang sederhana, yang selama ini sudah ada. Tapi kita belum memberinya kesempatan. Apakah Bapak siap mencoba mulai dari dapur rumah sendiri? Coklat sering dianggap sebagai camilan manis untuk anak-anak atau pasangan muda. Namun siapa sangka, jenis coklat tertentu justru bisa menjadi sahabat sejati bagi pria usia lanjut. Terutama mereka yang ingin menjaga jantung sehat dan menjaga keintiman tetap hangat. Bukan coklat susu yang manis dan lengket itu, melainkan coklat hitam yang kandungan kakaonya tinggi, minimal 70%. Coklat jenis ini kaya akan flavonoid, zat antioksidan yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Di Salatiga, saya pernah menyarankan seorang kakek 72 tahun mengganti camilan malamnya dengan 2 kotak coklat hitam. Bukan karena ia suka manis, tapi karena ia sering mengeluh cepat lelah dan merasa dingin di rumah. 3 minggu kemudian ia datang bersama istrinya. Sang istri hanya berkata, "Terima kasih dokter, rumah kami lebih hangat sekarang." Apa yang sebenarnya terjadi? Coklat hitam menjaga kelenturan pembuluh darah dan merangsang hormon kebahagiaan seperti endorfin dan dopamin yang membuat tubuh lebih rileks. Kondisi emosional inilah yang menjadi landasan penting bagi keintiman. Nikmatilah coklat hitam setelah makan malam. 2 kotak kecil seukuran jari sudah cukup memberi manfaat. Hindari makan bersamaan dengan minuman manis agar manfaatnya tidak hilang. Dan jika Bapak ingin membuat momen spesial, cobalah berikan coklat hitam ini sebagai hadiah kecil untuk istri. Sambil berkata,
Ini untuk kamu, dan mungkin sedikit untuk kita berdua. Sebab keintiman sejati sering lahir dari hal-hal kecil yang tulus dan penuh perhatian. Di banyak desa di Indonesia, terutama di Jawa dan Kalimantan, kita mengenal satu tanaman yang biasa tumbuh di pekarangan rumah. Daunnya kecil, hijau pekat, dan sering dianggap hanya sebagai sayur untuk ibu menyusui. Yang mengejutkan, ternyata daun katuk juga membawa manfaat luar biasa bagi pria usia lanjut. Saya pernah bertemu Pak Umar, petani di pinggiran Ponorogo. Di usianya yang sudah 69 tahun, ia masih bertenaga, masih bisa mencangkul dan berjalan jauh ke ladang. Ketika saya tanya rahasianya, ia hanya tersenyum sambil menunjuk ke arah pagar samping rumahnya. Saya makan itu dok, hampir setiap hari. Yang ia tunjuk adalah semak daun katuk yang tumbuh subur. Secara ilmiah, daun katuk mengandung magnesium, zat besi, dan senyawa nitrat alami yang dapat membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Kandungan ini mendukung produksi energi sel dan melancarkan sirkulasi, terutama ke bagian tubuh pria yang memerlukan kekuatan ekstra. Lebih dari itu, daun katuk juga membantu menjaga stamina bila dikonsumsi secara teratur. Sayur ini bisa dimasak dengan cara ditumis ringan, dicampur jagung manis, atau dibuat sayur bening tanpa santan, agar tidak membebani ginjal dan hati. Banyak lansia takut makan sayur karena khawatir perut kembung atau sulit dicerna. Tapi daun katuk cenderung lembut dan tidak bikin perut jadi begah atau kembung. Bagi bapak yang belum pernah coba, mulailah dengan porsi kecil, seminggu 2-3 kali. Bila cocok, bisa menjadi bagian dari menu harian. Tak perlu cari sayuran mahal atau dari luar negeri. Seringkali yang paling menyehatkan justru tumbuh diam-diam di pekarangan rumah sendiri dan diam-diam memberi tenaga baru untuk tubuh dan semangat baru bagi hati. Pernahkah Bapak mencicipi daun katuk di rumah? Kalau belum, mungkin ini saatnya mencoba. Tidak semua orang punya akses mudah ke tiram, apalagi di daerah pedalaman. Tapi bagi Bapak yang tinggal di dekat pasar ikan, ada satu pilihan yang jauh lebih mudah ditemukan, harganya lebih terjangkau, dan manfaatnya luar biasa, udang. Banyak orang mengenal udang hanya sebagai lauk lezat. Di balik rasanya yang gurih, udang ternyata kaya zinc, mineral penting yang membantu produksi hormon testosteron secara alami dalam tubuh pria. Kadar testosteron yang cukup membuat energi lebih stabil, gairah meningkat, dan daya tahan fisik pun terjaga, termasuk untuk keintiman. Saya masih ingat satu keluarga dari pesisir Kendari. Setiap minggu mereka selalu memasak sayur bening dengan tambahan udang kecil. Si kakek usianya sudah 70-an, tampak ceria dan penuh semangat saat datang kontrol ke puskesmas. Makan enak, tidur nyenyak setiap malam dok, katanya sambil tertawa ringan, sambil menggandeng tangan istrinya. Udang juga kaya protein bagus dan vitamin B12, dua zat penting untuk saraf dan otot tetap bekerja dengan baik. Artinya bukan hanya hormon yang terbantu, tapi juga sinyal dari otak ke tubuh bisa berjalan lebih lancar. Ini penting untuk bapak-bapak yang mulai merasa gerakan tubuhnya tak lagi secepat dulu. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika bapak memiliki riwayat kolesterol tinggi, jangan goreng udang dengan minyak banyak. Lebih baik dikukus, ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau dimasukkan ke dalam sup bening. Rasanya tetap enak, manfaat sehatnya pun tak berkurang. Dan jangan lupa, makan bersama keluarga juga punya peran penting. Menikmati sepiring kecil udang sambil bercerita dan tertawa dengan istri bisa menjadi momen kecil yang menghangatkan, bukan hanya tubuh, tapi juga hati. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Bapak makan udang bersama orang tersayang? Sore hari seringkali jadi waktu paling tenang. Suara azan maghrib perlahan terdengar, angin sejuk mulai bertiup, dan banyak bapak-bapak duduk santai di teras sambil menonton berita atau berbincang dengan tetangga. Di waktu seperti inilah, pilihan camilan sering menentukan arah kesehatan kita, baik ke arah yang memperkuat atau malah memperberat tubuh. Alih-alih gorengan atau kerupuk, cobalah mengganti camilan sore dengan kacang-kacangan seperti kacang tanah rebus, kacang kenari, atau kacang almond. Kacang-kacangan mengandung arginin yang bantu tubuh menghasilkan nitric oxide, zat penting untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran ke organ vital. Semakin lancar aliran darah, semakin baik kemampuan tubuh dalam merespons rangsangan secara alami. Saya pernah berbincang dengan Pak Badrun dari Temanggung, yang mengeluh mulai sering merasa kaku dan lemas saat malam. Setelah tahu ia terbiasa ngemil gorengan setiap hari, saya sarankan mengganti dengan segenggam kacang rebus tanpa garam.
3 minggu kemudian, ia datang dengan senyum lebar. "Saya merasa lebih ringan, Dok. Dan malam juga lebih hidup," ucapnya dengan malu-malu. Selain arginin, kacang-kacangan juga mengandung lemak sehat, protein, magnesium, dan serat, yang semuanya mendukung kesehatan jantung dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Manfaatnya terasa, bukan cuma di malam hari. Bangun pagi pun jadi lebih segar dan semangat. Ingat, tak perlu makan banyak. Segenggam kecil, sekitar 20 gram, sudah cukup sebagai camilan sehat. Bila memungkinkan, pilih yang dipanggang atau direbus, bukan yang digoreng atau terlalu asin. Mungkin terasa kecil, hanya segenggam kacang. Tak disangka, justru camilan kecil ini bisa bantu tubuh pulih pelan-pelan, dan malam-malam bersama istri kembali hangat seperti dulu. Sudahkah Bapak menyiapkan cemilan sore hari yang bukan hanya enak, tapi juga penuh manfaat? Banyak pasien saya datang dengan semangat tinggi setelah mulai makan sehat, semangka, alpukat, kacang-kacangan. Tapi sebulan kemudian mereka berkata, "Dok, belum terasa hasilnya." Saat saya tanya lebih jauh, ternyata mereka masih merokok, masih tidur larut, dan jarang bergerak. Ingat, makanan hanyalah satu bagian dari solusi. Tanpa gaya hidup yang mendukung, manfaat makanan akan sulit dirasakan secara utuh. Tubuh kita ini seperti ladang, perlu bahan bakar yang tepat, dan juga butuh dirawat agar tetap bisa jalan jauh. Jika Bapak ingin aliran darah kembali lancar, hormon seimbang, dan tenaga tidak mudah habis, mulailah dengan langkah kecil tapi konsisten. Jalan kaki selama 30 menit setiap pagi sudah cukup untuk memperkuat jantung, memperlancar sirkulasi, dan menyegarkan pikiran. Selain itu, usahakan tidur yang cukup, minimal 6 hingga 7 jam setiap malam. Tidur nyenyak bantu tubuh memproduksi hormon testosteron dengan alami. Kurangi stres, bukan berarti hidup harus tanpa masalah, tapi cobalah atasi dengan ngobrol santai bersama istri, atau sekadar duduk diam mendengarkan suara alam sekitar rumah. Saya sendiri sudah terbiasa jalan keliling kompleks setiap pagi, menyapa tetangga, menghirup udara segar, bukan hanya membuat badan lebih ringan, tapi pikiran pun terasa lebih lapang. Bapak bisa makan semua makanan terbaik, tapi kalau masih merokok, kurang tidur, dan duduk terlalu lama, maka hasilnya akan sulit datang. Bapak bisa mulai dari yang paling sederhana, bangun lebih pagi, lalu berjalan pelan keliling halaman meski sebentar. Tubuh akan merespons, pelan-pelan tapi pasti. "Dok, saya merasa sudah tua. Apa masih pantas memikirkan urusan ranjang?" Pertanyaan seperti ini sering saya dengar, dan selalu saya jawab dengan pelan. Justru sekaranglah waktunya. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun sekalipun, kebutuhan untuk merasa dekat, dicintai, dan dihargai tidak pernah hilang. Keintiman bukan hanya soal fisik, ia lebih dalam. Soal rasa tenang saat menggenggam tangan pasangan, soal pelukan hangat tanpa banyak kata, atau bahkan hanya duduk berdua di sore hari sambil berbagi cerita kecil yang sederhana. Banyak pasangan lansia yang mengira bahwa keintiman harus berhenti saat tubuh tak lagi sekuat dulu. Padahal sentuhan ringan, pijatan lembut sebelum tidur, atau sekadar menyeduh teh untuk pasangan, bisa menjadi pengikat yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Saya punya pasien bernama Pak Joko dan Bu Nani. Usia mereka sudah lewat 70 tahun, tapi setiap kali datang kontrol, mereka masih berpegangan tangan. Ketika saya tanya rahasianya, Bu Nani menjawab, "Kami tidak menunggu kuat dulu baru saling menyentuh. Justru karena kami rapuh, kami lebih sering saling mendekat." Bapak mungkin tidak lagi sekuat saat berusia 30, tapi cinta tidak perlu otot besar. Ia hanya butuh niat dan perhatian. Keintiman di usia senja bukan urusan nafsu semata. Itu tentang rasa aman, tentang menjadi rumah bagi satu sama lain. Malam yang hangat tidak selalu dimulai dari kamar. Ia bisa dimulai dari senyum, dari tatapan, dari kata sederhana, "Saya sayang kamu." Dan percayalah, tubuh pun akan ikut merespons saat hati kembali merasa dekat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 7 makanan yang tadi kita bahas bukanlah ramuan ajaib yang langsung bekerja semalam. Tapi bila dikonsumsi dengan niat, dipadukan dengan gaya hidup yang lebih sehat dan hubungan yang lebih hangat, maka tubuh akan mulai merespons secara perlahan tapi nyata. Semangka yang menyegarkan, alpukat yang lembut, bawang putih yang penuh khasiat, coklat hitam yang membahagiakan, daun katuk yang menguatkan, udang yang merangsang hormon, hingga kacang-kacangan yang memperlancar aliran, semuanya hadir di sekitar kita. Tidak sulit dicari, tidak mahal, tidak berbahaya. Lebih dari itu, makanan-makanan ini jadi bentuk kasih sayang kita untuk diri sendiri dan untuk pasangan. Saat Bapak memilih makan sehat, Bapak sedang berkata kepada istri,
Aku ingin lebih lama bersamamu, dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan malu membicarakan kesehatan kejantanan di usia lanjut. Jangan takut dianggap tidak laki-laki hanya karena tubuh berubah. Kita memang menua, tapi rasa ingin dicintai dan mencintai tak pernah hilang. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita bagikan kabar baik ini ke teman-teman sebaya yang mungkin diam-diam sedang bingung seperti yang pernah Bapak alami. Tulis di kolom komentar makanan nomor berapa yang paling ingin Bapak coba. Atau mungkin Bapak punya resep khusus yang selama ini membantu. Kami senang sekali membaca dan merespons cerita dari Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, cinta itu indah. Di usia berapapun kita menjalaninya.